Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sapa dengan penuh hormat dan kasih seluruh pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang terhimpun dalam persekutuan Jemaat Gemim Saitun Karambasan Rano Tanakweru. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpun kita dalam persekutuan ibadah kolom pada malam ini, Kamis 24 September 2020, menggunakan waktu yang Tuhan beri untuk memuji, memuliakan Dia, meskipun masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Danarti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologia. Dengan penuh kasih disilahkan. Jemaat diundang berdiri. Mengawali ibadah ini, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, sesungguhnya ya Tuhan, kami hidup dalam anugerah dan rahmat-Mu.
untuk menyaksikan keagungan kuasa Tuhan yang senantiasa memelihara dan menyertai hidup kami, serta perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Namun betapa karya-karya Tuhan yang mulia itu sering kami hiasi dengan ketidakbaikan hidup kami. Karena rasa iri dan dengki, mau menang sendiri, merasa diri paling benar, mengikuti keinginan kami, tidak peduli terhadap sesama, dan mengabaikan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengaku akan kesalahan dan dosa kami. Ampunilah segala kelalaian kami, baik dalam sikap, kata, dan perbuatan yang mengecewakan Tuhan. Baharuilah hidup kami Tuhan, agar kami hidup berkenan kepadamu. Bimbinglah kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran dan melangkah dalam rencana-Mu, serta hidup berkenan kepadamu. Inilah pengakuan dan permohonan kami. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu adalah pelita hidup kami dan yang menerangi jalan kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang akan menaungi persekutuan saat ini, agar firman-Mu akan mengisi bejana hati kami dan tumbuh subur di tanah hati kami, supaya kami hidup pada jalan yang Tuhan tunjukkan dan hidup dalam terang firman-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini dalam Amsal pasal 8 ayat 14 sampai ayat 21. Amsal pasal 8 ayat 14 sampai ayat 21. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padaku kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan.
Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku ialah hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya aku wariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena oleh perkenanan Tuhan, hari ini, hari Kamis tanggal 24 September, kita lagi boleh beribadah dalam persekutuan ibadah kolom. Walaupun kita masih laksanakan di rumah masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam menjalani hidup, kita harus bekerja untuk kelangsungan kehidupan kita. Kerja adalah hakikat hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan. Karena kerja adalah perintah Tuhan kepada manusia. Secara hakiki, kerja atau bekerja bagi orang Kristen adalah ibadah sebagai wujud dari pengabdian dan rasa syukur untuk mengelola dan memenuhi panggilan Tuhan. Namun, bekerja tidak hanya asal jadi atau tidak hanya yang penting sudah melakukan tugas, tetapi harus bekerja secara profesional. Untuk itu, betapa kita membutuhkan hikmat. Kitab Amsal adalah kitab hikmat, atau yang berbicara tentang hikmat yang berisi pedoman hidup dan ucapan-ucapan bijak yang berdasarkan takut akan Tuhan. Keseluruhan dari Amsal pasal 8 berisi nasihat dan ajakan tentang pentingnya mencari hikmat. Sehingga dikatakan bahwa mencari hikmat dan mencintai hikmat adalah kewajiban dan gaya hidup orang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena hikmat itu memiliki nilai ilahi, di mana orang berhikmat adalah tanda kehadiran Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan mengikuti jalan Tuhan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan Amsal pasal 8 ayat 14 sampai 21 ini ialah hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja. Artinya bahwa orang berhikmat atau orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang hidup mengikuti jalan Tuhan, didorong terus untuk berkomitmen dengan apa yang ia kerjakan dan mengembangkan diri untuk mencapai standar yang lebih baik, mencapai standar kehidupan yang lebih baik. Perikop ini berisi tentang pengertian bahwa hikmat Tuhan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesuksesan dan kehormatan. Bagian ini pula memperlihatkan buah dari hikmat,
hikmat yang mengarahkan hidup pada kebaikan, di mana terungkap hikmat menjadi sumber dan dasar dari setiap nasihat, pengertian, pertimbangan, dan kekuatan yang dimiliki oleh para raja, para pembesar, bangsawan, dan hakim. Dengan demikian, hikmat sepatutnya dijadikan atau menjadi penuntun bagi semua orang, termasuk penguasa, untuk melakukan tugas dan kerja secara profesional. Karena hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja yang berjalan dengan kebenaran, dengan kejujuran dan keadilan, yang memberikan keteladanan kepada orang yang tekun mencari hikmat dan yang sudah mendapatkan hikmat untuk tetap mengikuti jalan hikmat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan hikmat atau hidup takut akan Tuhan membentuk kita sebagai orang percaya untuk membenci kejahatan dan suka terhadap nasihat, pertimbangan, dan pengertian yang memberikan kekuatan. Dengan hikmat, kita ataupun orang dapat mengambil keputusan dan tindakan yang adil dan benar, sehingga hikmat menjadi kekayaan yang diwariskan. Atau hikmat akan menjadi warisan yang sangat berharga, melebihi emas tua dan perak pilihan. Itu yang dikatakan dalam bagian bacaan kita saat ini. Itulah sebabnya perikop Amsal pasal 8 ayat 14 sampai 21 ini memberikan penekanan, memberikan penegasan bahwa setiap orang yang menuruti panggilan hikmat, yang memiliki nilai ilahi akan mendapatkan kekayaan, pengetahuan, dan kecerdasan untuk mengelola kehidupan, menata kehidupan, sehingga orang yang berhikmat akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Seperti Salomo, dia hanya meminta hikmat kepada Tuhan, tetapi yang ia dapatkan atau yang diberikan kepadanya adalah kekayaan, kehormatan, bahkan umur panjang. Dan semua itu Salomo peroleh atau dia terima karena ia bekerja di dalam hikmat Tuhan. Dia bekerja dengan tuntunan hikmat Tuhan, sehingga dia memerintah Israel dengan bijaksana, dan bangsa itu boleh menikmati kesejahteraan hidup. Kenyataan ini menunjukkan betapa Salomo bekerja secara profesional oleh tuntunan hikmat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan ini mengingatkan kita, mengajak kita agar supaya hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan, sehingga kita bukan saja menjadi pekerja yang memiliki fisik yang kuat, bahkan skill yang mendalam, tetapi kita juga menjadi pekerja yang memiliki karakter yang tahan uji terhadap segala tantangan. Pekerja seperti inilah yang disebut sebagai pekerja yang profesional. Dalam Alkitab atau dalam firman Tuhan menyatakan, kerja yang profesional adalah memelihara dan mengusahakan apa yang diciptakan Tuhan agar keseimbangan hidup tetap terpelihara. Itu yang nyata dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Karena itu, profesionalisme kerja yang handal sungguh membutuhkan hikmat dan pengetahuan yang diwujudkan dalam kemampuan dan kreativitas menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan untuk menghasilkan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya gereja terpanggil untuk membimbing dan mengarahkan orang agar memahami serta melakukan setiap pekerjaan yang ditekuninya, sehingga apapun profesinya, ia akan menjunjung tinggi profesionalisme kerja berdasarkan takut akan Tuhan. Dengan demikian, kita akan menyatakan bahwa kerja
atau bekerja bukan hanya terfokus pada diri kita sendiri, tapi dalam hubungan dengan sesama, dengan alam, dan terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Sebab ketika kita diberkati, di mana karya-karya dan pekerjaan kita dituntun oleh kuasa Tuhan, maka karya dan pekerjaan kita pun berdampak baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan diberi, mari kita menyanyi Tuhan Kau Gembala Kami. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Bapa, untuk segala kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Dari hari ke hari kehidupan, kami berterima kasih atas semua yang terjadi dalam hidup ini. Ada keindahan di setiap hari, ada berkat di setiap usaha, ada kasih di setiap hati yang berserah, ada sukacita di setiap ungkapan syukur, dan ada kekuatan di setiap kelemahan. Ketika berserah kepadamu serta ada jawaban dalam doa yang dipanjatkan, karena Tuhan sungguh peduli dan mengerti atas hidup umat yang bersandar dan berharap padamu. Bersyukur kami kepadamu Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk hidup dalam kasih karunia-Mu. Karena itu tak putus-putusnya kami memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Ya Bapa, sertailah kehidupan kami, agar dapat berjalan pada jalan-Mu, melangkah dalam rancangan-Mu, berdiri dalam kebenaran-Mu, dan berkata serta berlaku sebagai saksi-Mu. Dalam segala keberadaan kiranya kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Buatlah kami Tuhan untuk memahami kehendak-Mu dan kedaulatan-Mu, sehingga pikiran, jiwa, dan hati kami dipenuhi hikmat, damai, dan kasih Tuhan, agar hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami memohon untuk semua orang percaya, agar kami bekerja secara profesional dengan mengandalkan hikmat Tuhan, agar kami dapat bersaksi tentang kemuliaan Tuhan dari setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kami pun bermohon Tuhan, Engkau menyertai untuk mereka yang mencari pekerjaan, kiranya memiliki ide yang jelas tentang pekerjaan yang akan mereka geluti, dan memohon hikmat Tuhan untuk semua pengharapan mereka. Kami pun memohon tuntunan Tuhan bagi para pejabat
diberikan hikmat agar menjalankan jabatan mereka berdasarkan takut akan Tuhan, agar profesionalisme kerja menjadi motivasi bagi semua orang percaya. Kami berdoa dan bermohon ya Tuhan, dalam pergumulan kami, dalam setiap persoalan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dalam ketakutan, rasa kekhawatiran, sakit penyakit, bahkan duka cita yang kami alami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau senantiasa menuntun dan menopang kami. Tuhan, kiranya jalan keluar, sukacita, kekuatan, keteguhan iman, dan kuasa kesembuhan dianugerahkan bagi kami yang bergumul, sehingga dipermuliakanlah nama-Mu. Demikian pun Tuhan, berdoa kami bagi yang bersyukur dan bersukacita untuk setiap keberhasilan yang mereka nikmati, dan mereka yang boleh merasakan betapa Tuhan yang selalu membimbing menyertai kehidupan ini. Berdoa juga bagi mereka yang menikmati sukacita karena ketambahan usia, baik pribadi maupun keluarga. Kiranya perkenanan Tuhan itulah yang membawa kehidupan kami sebagai umat-Mu untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, dan senantiasa menyatakan hidup yang berkenan bagi Tuhan, bersyukur dalam segala keberadaan karena Engkaulah sumber kehidupan ini. Engkau Tuhan yang telah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi kami dalam menjalani kehidupan sehingga segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami terpenuhi. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena dalam persekutuan ibadah kolom saat ini kami boleh memberikan persembahan sebagai wujud bersyukur karena segala pemberian Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan itu akan menopang pekerjaan pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Zaitun Karomasan Ranotana Weru. Kami pun berdoa Tuhan bagi jemaat, mulai dari anak-anak sampai para lansia. Tuhan sertai kami semua, bimbing kami Tuhan, agar menjalani kehidupan dalam kasih karunia-Mu kami layak untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perbuatan dan kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa. Sehingga menghadapi kehidupan dengan berbagai tantangan, terutama Tuhan di pandemi COVID-19 ini, kami boleh menikmati perlindungan Tuhan, sehingga ketentraman hidup kami nikmati dan jalani dengan hanya selalu mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada-Mu. Kami pun berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan khusus, syamaz, penatua, guru agama dan para pendeta. Tuhan beri kami semua kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan setiap pekerjaan pelayanan dengan penuh sukacita. Sehingga apa yang Tuhan amanatkan bagi kami dapat laksanakan itu semua dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian pun Tuhan berdoa untuk komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, bersama dengan UPK BIPRA kolom 1 sampai kolom 22, bersama juga dengan penasehat majelis jemaat, bahkan semua yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Tuhan sertai, Tuhan karuniakan motivasi, iman, dan semangat yang baru setiap hari untuk melaksanakan setiap hal yang Tuhan amanatkan dalam kehidupan, untuk menyatakan panggilan iman sebagai orang-orang percaya, sehingga kebaikan yang kami nikmati dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Berdoa juga untuk pemerintah sebagai hamba Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang telah menetapkan mereka untuk menjalankan tugas menciptakan segala sesuatu yang baik, kiranya semua Tuhan diandalkan oleh karena anugerah-Mu Tuhan, dan mereka bekerja sesuai dengan hikmat yang Tuhan beri, sehingga yang terbaik mereka boleh nyatakan Tuhan di dalam memuliakan Engkau sebagai pemilik kehidupan ini. Kami pun berdoa untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tuhan menyertai mereka dalam segala upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, agar segala upaya yang mereka lakukan Tuhan senantiasa memberikan hal yang terbaik
dan terus mengingatkan semua masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan supaya terhindar dari paparan virus corona, agar dalam menjalani kehidupan ini kami selalu menjadi kesaksian yang hidup bahwa betapa Tuhan yang selalu melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, juga berdoa untuk para medis, yaitu dokter dan perawat, para relawan. Kiranya Tuhan sertai mereka semua agar pengabdian yang mereka nyatakan Tuhan benar-benar adalah untuk pekerjaan yang mulia dan jauhkan dari segala tindakan-tindakan yang tidak benar, tapi mereka selalu melakukan sesuai dengan amanat dan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah, jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kolom pada malam hari ini telah berakhir. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati dan menyertai kita. Dan atas nama seluruh pelayan khusus dan seluruh jemaat Gemim Saitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 yang sudah beribadah pada malam hari ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Nyonya Danarti Kaonang Timbalino Sarjana Teologia. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Ibu dalam tugas pelayanan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat, juga memberkati keluarga Kaonang Timbalino. Juga terima kasih kepada tim multimedia Gemim Saitun Karambasan Rano Tanah Beru. Terima kasih kepada pianis Bapak Stanley Lantu. Juga terima kasih kepada Prokantor Ibu Juliani Mandetewu, dan terima kasih kepada seluruh jemaat Gemim Saitun yang sudah beribadah pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua.